Ini hatiku menyembahmu, tulusan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulusan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
Tiga teman gue ini kan Lama akong kum, hindi na ito sa home. Wala akong kum na din ang. Jadi elajo tu anu tu bagian jadi bibir mana? Kasih juga. Di bagian mana kasih? Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus,
sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerah-Mu. Ku angkat tangan bagi-Mu, ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku angkat tangan bagi-Mu, ku sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku sembah Kau, Tuhan, Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Pamadol tu. Siapa nama kita anak ni? Wah, ini apa? Kan bisa pindah tuh Pak tuh anu tuh. Dan halang itu Sarah. Ya tak pada dia betul. Pada ini apa teraput ya pada manerap. Mereka di kuat. Apa nata ni malam dia tuh na. Beri ini malah. Ya ya. Ala ko ambil siya indo, melo tarapa ta masambayang. Melabi sa temo pong rampo ka magkusuma mapaliparan ti untum belana. Ya tu ko sambi mama semi tontong mami palimpan lako. Kami sa nanasang kusus niya tene Petri. Tulamale kani parampoy ba tulamale berkati te suluki ba nakkim. Den nupa na kamu dolong kampung karang kalalam tang titoro tang titumbu kiram po salam alkoy ng pura kirencana. Nasa ngami tontong kipur ki pagalabi. Lan natopong biya may kendaraan binni kakinan kamanarangan tem sapiri kasabarasan
na padyalan ti kendaraan an natang itoro tang titumula kawalan ang kirang pasalama sa ngami tontong kipuli. Lan na to pong mintu turapu la den na mojoren lata na pa anta arunong narang pasalama tainan ipadapadang pudi sa pangke kami siya malelan solan ni te anak ti siya siluki. Kampayong kampuang pagarikan dari makalampung ispuang pelabak na salangki ang mapunga siya dulu salamaki. Amin. Amin. There are days when I wake up and I don't know what I'm doing here. I barely recognize a pair of eyes staring back at me in the mirror. But there was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down, the world was young, she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. How do we end up like this? Living lives that we don't care about. Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was dumb, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down, the world was young, the world was young. She was beautiful. It was you. It was you. You were beautiful. When I was down, the world was young, and she was beautiful. Ya, udah. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make a better me. Every day I love you.
I never thought that dreams came true, but you showed me that they do. You know that I learned something new every day. I love you, 'cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never live until you love with all your heart and soul. It's a touch when I feel bad, it's a smile when I get mad. All the little things I am, every day I love you. Every day I love you more. Every day I love you. Kita akan memulai pemberkatan perkawinan. Sebelum itu dengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini adalah hari yang telah Engkau tetapkan sejak semula. Kami berkumpul dalam sukacita untuk mengiringi anak-anak-Mu yang akan memasuki gerbang perkawinan yang kudus. Terima kasih karena Engkau telah memelihara mereka sejak lahir, membentuk karakter mereka, dan menuntun mereka hingga pada titik yang indah ini. Tuhan, saat ini mereka melangkah menuju rumah-Mu untuk menerima pemberkatan. Penuhilah hati mereka dengan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hilangkan segala kegelisahan dan gantikan dengan sukacita yang murni. Lindungilah perjalanan mereka, baik segera lahiriah maupun batinnya, agar setiap langkah menjadi langkah iman. Berkatilah keluarga besar yang mengiringi mereka, agar hari ini menjadi kesaksian tentang kasih setia-Mu. Kami percaya rumah tangga yang akan dibangun ini bukan sekedar ikatan dua hati, tetapi persekutuan yang Engkau satukan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kasih Kristus menjadi fondasi mereka, Roh Kudus menjadi penuntun mereka, dan firman-Mu menjadi pelita bagi rumah tangga mereka selamanya. Kami menyerahkan seluruh perjalanan dan prosesi pemberkatan ini hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. The summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies. I'm caught in your eyes. Don't you know you stop the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. There's so much that I have told you, but it's all in my head.
Ask me anything you want to, 'cause the answer is yes. I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. Oh. Don't you know you stopped the room, and all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam ibadah pemberkatan perkawinan Saudari Betsy Patanduk dan Saudara Reksalino Kurniawan Tonapa. Mari dengan penuh sukacita saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, Saudari Betsy Patanduk dengan Saudara Reksalino Kurniawan Tonapa akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai juga. Dengarkanlah litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan
dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan, yang mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia bersedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan itu begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, terus menerus mengasihi kami, setia memelihara hidup kami. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sekalipun, Engkau Allah yang tetap setia kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang tentunya menjadi sukacita yang besar bagi kedua anakmu, rumpun keluarga, dan tentunya kami semua, bahwa Engkau boleh berkenan sehingga pada hari ini kami boleh berjumpa, dipertemukan, dipersekutukan di rumah yang kudus saat ini. Secara khusus kepada kedua anakmu, sudah boleh datang di rumahmu yang kudus untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan bagian-bagian firman-Mu. Tolong kami Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, kiranya dianugerahkan hikmat kepada kami, supaya firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan sungguh-sungguh dapat kami pahami dengan baik. Kami terus mau mengenal apa yang Tuhan mau terhadap kehidupan kami, bahkan terhadap kedua saudara kami ini dan kami yang hadir. Dari firman-Mu juga kami terus percaya bahwa firman-Mu mengandung janji bagi kami anak-anak-Mu, orang percaya kepadamu. Biarlah firman-Mu kami dapat pegang teguh, kami dapat percayai, dan itu juga akan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga yang baru ini. Berfirmanlah ya Allah, kami senantiasa menantikan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon nikmat Tuhan. Amin. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 saya memilih ayat 18 dan
ayat 22 dan juga Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 6 ayat 18 dan ayat yang ke-22 dan Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang diperkenankan Tuhan untuk mendengarkannya, ketika tentunya tidak hanya mendengar, tetapi terus mau belajar dan mau mengenal apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya dan melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dentu kada biasa na pokada tahu pa biasa banget tarangi sampai biasa duka banget pokada na kabutir itu mapanas. Buktir itu mapanas. Kira-kira apa artinya ya? Kira-kira antara lain artinya atau maknanya adalah bahwa sesuatu itu bisa diyakini kebenarannya, bisa dipercaya ketika memang ada bukti. Yan na din apa na puka ada tahu na tama-tama kalaata. Biasa langsung masnya di kompe bali. Indan tiro itu. Apa toh? Pasa dia rupandang. Saya ada duka tu biasa puka dalam dan tiro bombu jong palopo. Sesuatu yang sulit diterima sebagai kebenaran, apalagi mau diyakini bahwa itu akan terjadi. Bukti. Sedangkan ada bukti, belum tentu kita bisa percaya. Kalau di pengadilan ya, kalau saya tidak salah, bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan minimal, kalau saya tidak salah ya, minimal 2 bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lalu bisa itu diterima. Ya. Bukti. Betapa pentingnya bukti bagi manusia, sehingga di situ terletak keyakinannya, kepercayaannya tentang sesuatu. Bukti pi. Tapi ternyata bahwa tidak semua hal bisa dibuktikan baru bisa dipercaya. Iman. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya untuk sebuah pengharapan apa yang diharapkan adalah imannya, adalah iman. Dan oleh iman itu menjadi bukti sekalipun belum terlihat, belum dilihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nuh. Tentunya cerita tentang Nuh ini adalah sebuah kisah yang sudah lazim ya. Ya tonaden bitti patonan atau den pas sekolah minggu pan biasa ke diceritakan kinang ditan. Oh ya de itu Nuh. Nah so pemotuang karagai kepala dotanete. Ya. Atau kemudian
Di Pukarang kumula rampo tu Waisaba air bah ya. Dan banyak orang yang menertawakan. Kan sesuatu yang aneh dilihat ya. Kok tiba-tiba mau bikin bahtera ya, kapal ya. Itu dilakukan Nuh ketika Allah yang memerintahkan kepadanya. Buatlah bahtera bagimu, karena aku akan mendatangkan air bah. Oke. Bisa saja kita katakan bahwa ya, Nuh mau melakukan itu karena ya dia percaya kepada Allah. Tapi kalau di sisi lain, menurut akal kita ya, bayangkan kalau itu bahtera yang diperintahkan oleh Allah kepada Nuh itu besar, panjangnya sekitar 130 meter kalau saya tidak salah. Bayangkan itu sekitar 130 meter, karena memang di bahtera itu nanti kan dikumpulkan segala jenis binatang kan, hewan dan lain sebagainya. Jadi memang harus besar. Nah bayangkan nih kamu lah negara kita kapal ate nombalennya manina kuada ko mangka, nah tiba-tiba berobat tangga anak pengamat tua lomba susi sisat tengah dekat tunung karagai. Bayangkan itu panjangnya 135. Lalu ketika selesai dan bisa saja Allah berubah pikiran misalnya ya. Artinya ini pikiran kita manusia ya. Bisa bangnya tunung nakuai. Apa tanggalana tiru ya mata laku tuh. Indah lalu samantam itu baka-baka tuh. Nape tahu-tahu tahu dan seterusnya. Tapi apa yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi? Bahwa dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita juga bisa belajar misalnya Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, Allah memerintahkan berfirman kepadanya, pergilah dari tempatmu, dari sanak saudaramu dan seterusnya ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke tempat yang akan, artinya belum jelas kemana. Ini Abraham sudah harus meninggalkan segala sesuatu yang selama ini sudah nyaman, sudah dia nikmati bersama keluarga dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan pergilah tanpa tujuan yang jelas. Belum lagi ketika Allah berjanji kepadanya, aku akan memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang di langit dan seterusnya. Sementara kondisinya secara akal manusia tidak memungkinkan, hampir mustahil mungkin ya, pikiran akal manusia. Terlebih lagi ketika Allah memberikan janji tentang keturunan, ada berapa kali tertunda janji itu, dan bahkan dalam jarak yang cukup lama janji Allah itu baru terpenuhi. Berapa tahun Abraham dan Sarah menunggu janji Allah itu baru kemudian terwujud. 25 tahun. Bayangkan 25 tahun Abraham dan Sarah menunggu janji itu. Di tengah kondisi yang bagi pikiran manusia tidak mungkin. Pertanyaannya, kenapa mereka ini dan bahkan banyak tokoh-tokoh lain yang disebutkan, misalnya dalam Ibrani pasal 11 itu, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama disebutkan bahwa mereka tetap tekun, tetap taat, setia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sekalipun secara akal manusia sangat sulit diterima. Misalnya Nuh dalam pembacaan kita tadi, ayat Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Petunjuk Allah yang belum kelihatan. Tapi dia dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ada 3 kali kata iman disebutkan di sini tentang kisah Nuh tadi. Artinya apa? Nuh melakukan semua itu. Nuh taat kepada perintah Tuhan itu. Nuh setia. Abraham pun seperti itu. Karena apa? Karena iman. Iman. Kalau dalam pembacaan kita ayat 18 tadi,
Memang dikatakan di sana, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sesamanya. Bayangkan itu. Termasuk seperti Ayub juga ya, seperti itu ya. Artinya anak-anakku ilu ya pengomatote. Tentunya sama seperti kita misalnya dengan anak-anak kita ya. Kita pasti kalau memang relasi kita sangat dekat kepada anak kita pasti kenal anak kita. Kita pasti kenal. Ya bedakan ya, mengetahui dengan mengenal. Mengetahui itu bisa saja kita tahu tapi kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal pasti kita tahu. Kita mengenal anak kita. Ditandai melo, ya te anakku te beda dengan kakanna misalnya. Beda dengan adinna. Oh ya te kakanna te matutuliu kedisuai. Ya te adinna te misa dipokadal 10 jomai dan seterusnya. Dan lain-lain sebagainya. Itu maksudnya kita kenal. Sama seperti Allah mengenal Nuh. Nuh juga mengenal Allah. Karena dikatakan tadi bergaul dengan Allah. Sebuah relasi yang intim, yang akrab. Tentunya kalau kita berbicara dalam posisinya Nuh kepada Allah, relasi yang intim, yang akrab itu berarti dalam banyak hal pasti kita paham bahwa Nuh pasti percaya senantiasa kepada Allah. Apapun yang Tuhan katakan pasti itu yang akan terjadi. Ketika berbicara tadi tentang misalnya tentang bahtera, kenapa Nuh mau melakukan itu? Karena dia percaya Allah. Pasti akan terjadi. Juga di sisi lain kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi ketika Allah berbicara juga tentang keturunannya ya, dalam pembacaan kita tadi, keluarganya. Ternyata bahwa ini adalah janji Allah kepada Nuh. Ya. Janji itu adalah apa? Bahwa Nuh sekeluarga akan diselamatkan dari penghukuman itu. Nuh percaya bahwa pasti Allah akan membuktikan, pasti Allah akan melakukannya. Dan betul bahwa kemudian dalam kesetiaan dan ketaatan Nuh, keluarganya boleh terselamatkan. Dan lebih dari itu, bahwa seisi keluarga Nuh yang diselamatkan kemudian menjadi banyak keturunan, bahkan menjadi termasuk kita mau temai. Janji Allah. Ternyata maksudnya di sini adalah bahwa janji Allah bukan hanya kepada Nuh tetapi kepada seluruh keturunannya. Janji Allah itu. Jadi melalui keluarga Nuh janji Allah terwujudkan. Demikian juga tentunya kalau dalam kisah ini oleh satu keluarga yang kemudian menerima anugerah dan diperkenan oleh Tuhan menjadi alat untuk keselamatan bagi umat manusia, di dalam Yesus Kristus pun seperti itu. Oleh Yesus Kristus janji Allah disempurnakan, kita diselamatkan dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus kepada kedua mempelai, apa yang kita mau renungkan di sini? Pertama, milikilah iman yang sama dengan iman yang dimiliki oleh Nuh. Artinya apa? Sekali lagi, iman Nuh tadi adalah terletak pada ia bergaul dengan Allah. Kalau kita katakan bahwa saya ini adalah orang percaya, saya ini adalah orang beriman, saya ini adalah ini itu, buktinya adalah saya ini, saya melakukan itu dan seterusnya. Tapi kalau tanpa pergaulan dengan Allah seperti Nuh tadi, bisa saja bahwa itu adalah hanya iman dalam sebuah ungkapan. Setiap kita beribadah mungkin kita sering
mengucapkan pengakuan iman, aku percaya ke ini dan seterusnya. Tapi kalau tanpa relasi secara pribadi dengan Tuhan, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka itu sesungguhnya bukan iman. Dan dalam banyak hal juga dibuktikan bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman dalam artian dalam relasinya dengan Tuhan yang intim, yang akrab itu juga membuahkan hasil iman, buah-buah iman. Karena Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman yang dimiliki Nuh, iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang tentunya yang membuahkan hasil. Iman yang disertai dengan tindakan dan perbuatan. Iman yang nampak, iman yang berbuah. Karena itu pada kedua saudara, yati kamu sola dua teh lama apa lemane nakuat tau biasa pokare mane lama apa lulako komi. Tantu teh apa mitande kira-kira kumula umba susi lingkana teh tananan dapo dibangun teh. Kira-kira lamaran pasyaraka, lomba syaraka susi dan seterusnya tentunya masih tanda tanya. Dalam pastoral kita banyak berbicara juga tentang soal bagaimana Tuhan telah menetapkan kalian berdua bukan baru ketika Anda bertemu, tapi kita percaya bahwa sesungguhnya dari awal Allah memang sudah memilih, menetapkan dan merancangkan bahwa kamu akan bertemu dan dipersatukan. Dengan penekanan di situ bahwa ketika Allah menetapkan kamu, mempertemukan kamu, tidak hanya sekedar untuk bersatu sebagai suami dan istri, tapi di dalam itu tentunya ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan mau wujudkan melalui rumah tangga kamu, dan Tuhan mau pakai kamu sebagai hamba-hambanya. Di sana ada rencana-rencana Tuhan, dan juga tentunya di sana pun ada janji-janji Tuhan untuk kamu berdua. Janji terhadap keluarga Nuh telah ditepati oleh Allah dan dibuktikan karena Nuh sungguh-sungguh percaya, hidup berelasi dengan akrab dengan Tuhan. Maka jalanilah kehidupan rumah tangga kamu dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Hidup yang bergaul dengan Tuhan. Kamu terus berusaha untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya. Kamu berusaha untuk mengenal apa yang Tuhan mau melalui rumah tangga kamu. Dan bahkan kalau dalam konteks pembacaan kita tadi tentang Nuh, bahwa begitu luar biasanya kejahatan di sekitar kehidupan Nuh, tapi bagaimana Nuh tetap teguh pada imannya kepada Tuhan. Kau biasa kurang ngirangi susina lako reksa dunia kerjamu, lingkungan di sana. Biasa yang nadem pokada mau morawali apa tuh butuh lantang atal ya. Koyo yang na dirangi mau morawali kan biasa nak tahu upah morawali. Ya soal pekerjaan mungkin soal upah dan apa dan lain sebagainya, tapi di sisi lain juga ada hal yang cukup memprihatinkan yang kita dengar. Kota apa kuku saksikan nih Pak, ya tuh cerita kusanga budak mikir rangi mbas itu keadaan jolu morawali ade. Yang saya mau katakan di sini bahwa ada yang mengatakan begini, kalau mau lihat bentuk-bentuk kejahatan yang nyata, maka pergilah ke sana. Entahlah seburuk apa di sana ya. Tentu tak sana lah baita Asia talang klaim bangi susito. Sabayana la susi bang tengah atau kumunan baita eba baik karakiman damu ya jutu. Tapi tentunya kita mau memahami bahwa di sana ada banyak cobaan-cobaan, tantangan-tantangan iman.
Biasa bang adek dukar itu. Aku biasa bang melalui medsos, basuh situ rumah tangga atau julu dan lain sebagainya. Artinya saya mau katakan sekali lagi bahwa tentunya kita percaya Betsy sama Reksa pasti berusaha untuk menjaga ya. Tapi namanya juga tantangan, namanya cobaan. Kalau kita mau mengandalkan diri kita, tidak bisa dijamin. Kalau kita mau mengandalkan, masaronnya nanti tayo nalantaman atuh, muyung basusi tayo kula tergoda. Kuraji murah kulo magir aja, kuraji murah ini itu dan situ. Tidak bisa. Karena itu namanya mengandalkan ki kaleta toh. Tapi sekali lagi bahwa kalau kamu terus hidup dalam pergaulan dengan Tuhan tadi, dalam meneladani Nuh. Tentunya di sini adalah Nuh dalam pergaulannya dengan Allah itu adalah bahwa dia tetap sadar siapa dirinya, tapi dia terus dalam apa? Mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus itulah yang terus akan menjaga dan memelihara imanmu, memelihara kehidupan kamu. Kuncinya hari ini, Betsy dan Reksa, teruslah bangun bahtera kamu. Senantiasa dasarkan dalam relasimu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan. Kau menjalani kehidupanmu dalam pergaulan dengan Tuhan. Apapun itu selalu Tuhan. Ya. Dasarkan itu. Yang kedua, percayalah bahwa kehidupan rumah tangga kamu yang kamu bangun dalam relasi, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pergaulan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, di sana pun janji Tuhan akan diwujudkan melalui rumah tangga kamu. Tanya buti mapanasa, tapi kapatongananmu tulang pamanasai lako kalem. Kasiumpuranmu si sola pengamatua, yalam pamanasai lako kalem. Amin raka Reksa, amin raka Betsy, amin raka lako kita sola nasang. Amin duka moto. Kita tidak pernah terputus dalam relasi dengan Tuhan. Kita percaya dalam relasi kita yang intim, yang akrab dengan Tuhan, janji Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa menurut doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.